sejahtera. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang suatu apapun. Saat ini saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melimpahkan kasih sayangnya, berkatnya untuk saudaraku. Baik, kita akan serahkan sepenuhnya renungan ini pada Tuhan. Kita saat teduh. Berilah kami waktu Tuhan, menyatu dengan firman-Mu. Berkati kami, lindungi dengan kasih sayang-Mu. Dalam Yesus. Amin. Saudara, bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu dengan kita. Bersiapkanlah dan sambutlah dengan pujian yang mengangkat kita mencari kerajaan Allah. Dikala kita susah atau saat kita sedang bergumul, carilah Tuhan. Dalam lagu Carilah Damai. Semoga berkenan untuk kita bersama. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Suatu saudara sedang bergumul dengan dunia, carilah ketenangan dan damai di dalam Yesus. Itulah yang menenangkan hatimu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku.
bersamanya. Hatiku tenang walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan hari ini, Sabtu 24 Februari 2024, dalam kitab 2 Samuel 22 ayat 3. Demikian dikatakan di sana. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Debatano partano batu aku, maraposat ribana doang. Lebu-lebuku do taduk partuaku, parotingo-tingaku do hapurusakku. Sifat tupak diau, ibana peluau sian uhum gogo. Demikian firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, tidak kurang apapun. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Jangan pernah khawatir dalam hidup ini, sebab Yesus ada bersama kita, memberikan yang terbaik untuk kita bersama-sama. Panjang umur bagi saudaraku yang berulang tahun hari ini, sehat, diberkati Tuhan. Happy birthday, God bless you. Bagi saudaraku yang mereka ulang tahun berkawin, kami juga ucapkan selamat, bahagia, sukses, anak, istri, keluarga, semuanya sehat dalam Tuhan. Bagi saudaraku yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, kami berdoa Tuhan akan menyembuhkan saudaraku. Dan saat ini Yesus akan melawat saudaraku. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, apakah ada di antara kita yang selalu bergumul setiap hari? Pergumulan bisa disertai dengan rasa sesak hati, bahkan kita bisa dari sekitar. Ada banyak persoalan yang timbul saat ini. Bagaimana kita menyelesaikan pergumulan tersebut? Siapa saja yang pernah bergumul? Saya bergumul, saudara pernah bergumul, keluarga bergumul. Tak kalah saat ada pergumulan kita menggerutu, kecewa, menghakimi diri, menghakimi sesama, menghakimi Tuhan. Tapi percayalah, tetaplah kuat. Jangan hakimi siapapun. Allah baik dan sungguh baik. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu bersama kita. Katakanlah, Allah gunung batuku, Engkau perlindunganku. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Kisah kesedihan pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Samuel juga, Daud juga. Mereka diterpa dengan berbagai pencobaan. Tak segan-segan musuhnya menghimpit, mendesaknya. Banyak di antara mereka melakukan pelarian, menghindari segala kekerasan. Samuel adalah nama yang lahir dan terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Dia lama dinantikan ayah dan ibunya. Ibunya bernama Hana, ayahnya Elkana. Di usia tuanya, kedua orang tua ini, ayah dan ibu itu, menantikan
Kapan Engkau Tuhan mendengarkan doaku? Sampai kapan kami terima si buah hati kami? Pagi siang malam Hana berdoa dan Elkana. Ia berjanji di usia tuanya, bila dia mengandung, melahirkan seorang anak, akan dipersembahkan menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkannya. Anak pun lahir, diberi nama Samuel, yang artinya yang diminta dari Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, Samuel memiliki banyak tantangan. Ia sahabat Tuhan dan sahabat-sahabat yang lainnya mengasihinya. Tapi ia banyak juga pergumulan. Ia diterpa dengan pencobaan. Tapi Samuel tidak bisa melarikan diri. Ia percaya masih ada Tuhan yang akan memberikan dia pertolongan. Dia katakan, aku percaya pada Bapa Allah. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, selamatkan aku. Ia yakin Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia yakin Tuhan ada bersamanya. Dia pasrahkan semuanya pada Tuhan dan yakini semua penderitaan akan lepas darinya oleh kuasa Tuhan. Dia yakinkan Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan dia sebagai hambanya. Dan benar, Tuhan menopang, menolong, menyelamatkan Samuel. Ia menjadi pemimpin umat. Ia menjadi sahabat orang Israel. Samuel benar-benar melakukan tugas panggilannya sebagai pelayan Tuhan, sebagai nabi Tuhan. Ia membawa banyak pertobatan, membawa jiwa-jiwa yang hampir punah mati kepada Tuhan. Ia raja yang diurapi, ia hamba yang diurapi. Mengapa Tuhan mengasihi dia? Karena ia selalu setia pada Tuhan. Saudara mau dikasih Tuhan? Saudara mau diberikan banyak berkat rahmat? Setialah takut pada Tuhan. Lakukanlah perintahnya. Jadilah jemaat yang baik. Jadilah hamba-hamba yang baik. Dengarkanlah Tuhan. Katakanlah, di sorga Tuhan suruh mau. Siaplah melayani kapan saja. Jangan mau tertipu, larut dengan dunia ini. Sebab dunia ini selalu menawarkan kebaikan, menawarkan keindahan, kenikmatan, pesonanya akan menarik kita, namun kita akan dimasukkan kembali pada jerat-jerat iblis dan liang-liang yang gelap, dan kita susah keluar dari sana. Sebelum tiba atau sebelum jatuh pada pencobaan atau kuasa iblis, berikan hatimu pada Tuhan dan peluklah Tuhan dan salibnya. Yesus akan menopang, menolong saudaraku. Siap? Bersiaplah melangkah hari ini dengan penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami beraktivitas sepanjang hari ini semua untuk kemuliaan nama Bapa. Amin. Sukses bahagia selalu dalam